Bahkan waktu itu sempat saya dikatakan, mending kamu buka kebun yang kebun lah untuk bekal kamu di masa nanti. Sampai segitu ada dasar-dasarnya. Ini kan kalau kita lihat orang kan minum teh, minum kopi. Oh saya enggak, buka laptop, baca jurnal, kemudian tulis parafrase, tulis lagi parafrase, gitu-gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pegahaba Podcast, komunikasi podcast, rajanya podcast. Halo teman-teman semuanya. Jadi pada podcast kali ini kita mengundang seseorang yang spesial tentunya, yaitu Bang Yusril Sahendra. Ya, halo Bang. Halo semua. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oke, jadi teman-teman semuanya, Bang Yusril ini merupakan lulusan terbaik Prodi Ilmu Komunikasi, tentunya Universitas Teguh Umar di tahun 2024. Oke. Nah, otomatis dengan prestasi yang luar biasa tentunya ya, dan pengalaman dalam bidang komunikasi. Selamat datang Bang. Selamat datang kembali. Terima kasih sudah bergabung dengan kami. Oke. Nah untuk teman-teman semuanya mungkin di sini ada yang sudah kenal, ada yang belum kenal ya. Tentunya kita kenal-kenalan dulu. Bisa diceritain Bang sedikit tentang Bang Yusril dan latar belakang keluarga gimana? Oke. Baik. Terima kasih sebelumnya atas kehadiran yang telah diundang kepada diri saya pribadi. Sebelumnya saya nama masih belum diganti, masih Yusril Sahendra, dan kebetulan saya berasal dari juga Aceh walaupun dari Pulau Sana, Pulau Simelu. Oke, dulunya ketika kita melihat latar belakang, dulunya juga saya lulusan dari alumni komunikasi tentunya yang kita banggakan. Wow, jadi abang ini dari Simelu ya? Iya benar. Aku boleh tahu Simelunya di mananya ini? Mungkin ada yang kenal penontonnya. Oh saya di Sibigo, walaupun matanya yang kayak Cina-Cina yang Cina tanpa toko kayak gitu ya. Ya dari Sigula ya? Iya betul. Oke. Nah gimana nih kehidupan Bang Yusril sehari-hari untuk saat ini? Gitu. Kalau kehidupan sehari-hari saat sekarang ini sudah berubah dari yang sebelumnya sibuk dengan aktivitas perkuliahan, sekarang sudah mulai sibuk dengan berbagai proyek kegiatan yang sehari-harinya. Walaupun di sela-sela juga kita beraktivitas, tentunya kita mengutamakan kembali untuk kita belajar. Walaupun sesibuk apapun kegiatan yang sudah saya lakukan, 1x24 jam itu full, walaupun sudah ada istirahatnya apapun, ya kita tetap kembali belajar. Itu aktivitas saya sehari-hari. Sehari tidak belajar rasanya ada yang kurang dalam hidup saya sehari-hari gitu ya. Wow. Kelihatan ya berprestasinya teman-teman. Ya, oke. Nah kalau dari keluarga sendiri itu kesehariannya, kesibukannya apa ya? Kalau latar belakang dari keluarga saya sendiri, itu kami dari latar belakang keluarga yang sederhana tentunya. Ayah saya seorang petani, begitu juga dengan ibu yang turut membantu ayah sebagai petani atau ibu rumah tangga setiap harinya. Seperti itu. Jadi ini dari anak petani iya, ya betul, biasa ya. betul. Kalau dari Pulau Simelu itu biasanya anak-anak petani Anak-anak petani dan ya. pelaut ya biasanya. Nah abang ini kan sebagai lulusan terbaik ya. Benar. Nilainya saja sempurna ya teman-teman. Iya betul. Oke. Nah sebelumnya ini kan abang anak petani nih. Betul. Sebelum kuliah tuh kayak kapan sih kepikiran gitu untuk pengen kuliah nih? Itu kira-kira kapan sih abang kepikiran itu? Representasinya seperti inilah gambaran sederhananya. Dulu kalau kita berbicara soal latar belakang pendidikan, saya itu masih bisa dikatakan orang-orang jauh berpendidikan, masih jauh dari kata arti memahami esensi pendidikan seperti itu. Anak kampung kami di sana memandang bahwa pendidikan itu hanyalah sebagai lomba-lombaan begitu ya. Atau barangkali sebagai dasar saja bahwa menarik kemenangan, dapat gelar dan sebagainya. Nah berlatar belakang dari perjalanan historis waktu saat memulai perkuliahan, dulu sempat kami kepikiran waktu sejak mulai kelas 2 SMA, itu sudah mulai terasa view-nya bahwa kami harus melanjutkan pendidikan ternyata. Karena begini, setelah kelas 2 SMA saya baru merasa bahwa ternyata keterpurukan sebagai anak petani itu parah loh. Di saat sekarang ini ternyata ya mungkin hanya dengan pendidikan lah yang dapat
menuntaskan kemiskinan salah satunya. Walaupun tujuan nanti ke depan ya belum tentu setelah kuliah dapat pekerjaan atau dapat apply apapun itu. Mulai dari situ saya mulai belajar terus belajar sampai kelas 3 SMA tuh saya belajar. Sebelumnya saya masih nggak belajar. Ya kalau kita rata-ratakan ranking mungkin teman-teman yang lain dapat ranking 1, 2, 3 dan sebagainya. Saya masih jauh loh sampai ranking 11 barangkali, ranking 10 lah, di atas 10 besar lah dengan mereka. Namun sejak itu mulai berpikir bahwa ternyata nggak enak loh jadi orang yang nggak tahu apa-apa gitu ya. Nggak enak deh, cuma sebatas-batas gini-gini aja hidup, nggak ada apa yang perlu kita ketahui. Nah sampai dengan hal itulah yang membuat saya mulai serius, sempat menangis dengan keadaan yang memang ya kalau kita katakan sebagai seorang yang anak petani ya tentu saja dengan modal yang udah ada di pertanian itu aja belum tentu untuk mencukupi kehidupan, apalagi harus kuliah gitu ya. Iya. Di situ dasar saya mulai iptek, ternyata ini harus yang kuat yang dalam jati diri saya. Bahkan waktu itu sempat saya dikatakan, mending kamu buka kebun yang kebun lah untuk bekal kamu di masa nanti. Sampai segitu dasar-dasarnya dulu. Gitulah gambaran, kalau kita ceritakan menjadi sebuah historical yang sangat menyedihkan. Walaupun orang lihat, ternyata hidupnya enak sekarangnya seperti itu dan sebagainya. Gitu. Berarti sudah mulai kepikiran tuh sejak kelas 2 SMA sejak ya? kelas 2 SMA sudah mulai sadar ternyata harus seperti ini gitu dia. Nah, pada saat abang kan udah kepikiran nih harus nih kuliah nih. Nah, kira-kira gimana sih respon orang tua gitu kan? Kita nih anak petani kuliah gitu. Gimana tuh respon orang tua? Sebenarnya gini, waktu saya masih kelas 2 SMA itu kan sudah mulai punya kerasa yang memang empati tinggi terhadap pendidikan. Tetapi orang tua terus mensupport saya walaupun dengan mereka bilang ya makan siang belum tentu makan malam belum tentu makan besok pagi, kan gitu dasar gambarannya yang mereka berikan lah ke kita. Belum lagi untuk harus menuju kita ke perantauan yang lebih ya kita anggap bisa jadi menguntungkan, bisa jadi menyedihkan, tapi lebih banyak menyedihkannya seperti yang kita rasakan. Nah seperti itu. Nah orang tua mereka tetap mensupport apapun itu, mereka sudah membekali dengan ya sekurang tidak, walaupun mereka bekali tidak dengan uang, tapi mereka bekali dengan etika, mereka bekali dengan pengetahuan dasar yang memang itu menjadi sebuah cerminan bentuk pikiran kita. Nah sempat saya digagalkan oleh saudara kandung saya sendiri, mereka bilang gak usah kuliah. Habisin uang saja, ya toh banyak orang yang kuliah menjadi pengangguran, tidak menjadi apa-apa lah gitu. Sampai segitu, bahkan sempat waktu itu meneteskan air mata, waktu itu malam saya langsung keluar dari rumah, tapi bukan keluar untuk lari jauh, tetapi menguapkan apa yang sudah menjadi impian saya kenapa harus digugurkan di malam itu juga. Tetapi dengan hal itulah saya menjadi untuk lebih bangkit bahwa ternyata itu hanya perkataan, bukan hasil dari ujian atau bukan hasil dari perjuangan yang sudah saya laksanakan. Seperti itu gambarannya ya. Berarti meskipun dari petani ya, anak petani, tapi orang tua juga pengen orang yang tuanya terbaik. Betul, gitu. orang terbaik. Oke. Nah kira-kira kan ini abang udah dapat restu dari orang tua ya kan. Tapi pernah nggak sih terlintas ada keraguan gitu untuk kuliah gitu, apalagi latar belakang yang seperti kita tahu tadi. Nah kalau untuk keraguan dalam hati sih ya saya merasa gini loh. Keraguan saya itu bukan tidak mampu untuk menyelesaikan tugas akhir, atau bukan saya ragu bahwa saya itu tidak bisa selesai karena saya itu orang bodoh, bukan. Tapi keraguan saya waktu itu adalah apakah saya mampu dengan riwayat ekonomi saya atau latar belakang ekonomi ini mampu untuk menyelesaikan tugas akhir. Mungkin jangankan untuk menyelesaikan tugas akhir, bermimpi saja belum tercapai, kuliah aja belum tercapai. Disitulah kayaknya putus harapan lah sampai di merasa ya jauh dari yang seperti mereka. Ketika kita melihat teman-teman yang lain, mereka belum berangkat sudah dapat apa, mereka sudah dibekali dengan kendaraan atau apapun itu. Nah sedangkan kita masih harus memikirkan, mereka sudah memikirkan untuk tempat tinggal, kita masih memikirkan bagaimana mencari uang atau mencari modal untuk dapat tempat tinggal. Mereka tinggal cari saja. Seperti itu keraguan saya. Bukan berarti keraguannya tidak mampu menyelesaikan kuliah gitu, atau tidak ensense dengan apa yang nanti ke depan terjadi seperti itu.
Jadi betul dari ini ya biaya Biaya tentunya. kehidupannya ya tentu kayak ya harus ada balance juga kan harusnya ya gitu. Karena saya lihat teman-teman yang lain mereka belum kuliah, kok udah dapat ini, udah dapat itu, udah jelas kemana arah-arah mereka. Sedangkan saya harus mencari, ya ibaratnya mereka udah 8 ke 10, kita masih dari 0 Dari ke nol, 8 kan gitu. Ya betul. Nah, setelah itu abang ini kan udah nih pengen kuliah udah gitu. Nah, pas daftar nih kira-kira lewat KIP nggak gitu, beasiswa gitu. Oke. Nah, semasa waktu itu kan masa kami itu kan ada jalur SNPTN waktu itu namanya. Walaupun sekarang sudah ada nama yang baru ya. Dulu kan ada jalur undangan. Nah, jadi jalur undangan SNPTN itu ada kuota 80% kurang tidak diterima sebagai penerima KIP kuliah. Jadi kami mulailah di situ mulai ikut berbagai aktivitas yang memang bahkan waktu itu saya ngikut Paskibra, mungkin modal sertifikat Paskibra yang saya gunakan waktu itu ya. Betul. Saya mengikuti Paskibra 2 tahun berturut-turut, cuma itu yang saya upload dengan doa yang harapan ya. Kalau kita rasa kayak orang udah mengupload berkasnya yang kegiatan pendukungnya itu kayak lomba duta Kaptimnas, duta ya kita anggap itu menjadi prestasi bagi mereka lah, menjadi nilai tambah. Saya cuma modal itu toh. Modal sertifikat bahwa sudah mengikuti Paskibra 2 tahun berturut-turut. Mereka enggak udah ada sertifikatnya, udah ada pernah ikut pramuka yang level nasional atau apapun itu. Saya bermodal hanya doa saja. Ternyata ya dapat masuk kuliah, pengumuman KIP kuliah dapat juga. Alhamdulillah ternyata extend juga. Jadi dari situlah mulai merasa ternyata saya layak juga lah dikategorikan sebagai penerima KIP kuliah gitu ya. Akhirnya ada kesempatan ya karena Benar. dibatasi oleh biaya akhirnya dapat kesempatan beasiswa Masya Allah. KIP kuliah. Oke. Nah, kalau ngomong-ngomong masalah beasiswa ya. Nah, kira-kira kenapa sih kok Abang mau daftar ke Universitas Teguh Umar gitu? Dan jadi seperti yang kita lihat waktu itu saya itu basicnya sukanya ke komputer gitu, keilmuan komputer mau IT-nya yang berbentuk ilmu komputer atau berbentuk mata jurusan yang intinya yang IT lah yang seperti itu. Nah waktu itu kebetulan abang saya menyarankan, ini jurusannya sama dengan komputer. Ya jadi saya tanpa paham, tanpa ada pengetahuan saya cek di cross-check di Google atau apapun, ya udah saya milih aja. Tetapi niat saya memang awal masuk kuliah itu bukan di ilmu komunikasi. Nah, seperti halnya dengan teman-teman yang lain mungkin mengira bahwa prodi ilmu komunikasi itu ya prodi yang komputer yang kayak mempelajari coding atau mempelajari apapun itu. Ternyata bukan. Ya udah, waktu itu sempat juga berpikir, kayaknya gak mau lagi deh. Sampai segitunya berpikir bahwa salah jurusan seperti yang ya kita rasakan kalau secara jurusan nyaman nggak nyaman lah kayak gitu. Jadi kayak perlu penyesuaian perlu lagi penyesuaian. gitu. Belum lagi di masa itu masa COVID-19. Ya masih ya kalau kita bilang kalau kita mau jumpa orang harus terbatas gitu. Jadi nggak mau tahu tanya kemana, harus apa yang udah dapat ya udah ikuti aja walaupun dalam hati kayaknya belum deh dengan ini kayak gitu. Oke. Dan pada akhirnya lulus di Universitas Teguh Umar, dapat beasiswa lagi. Betul. Masya Allah ya. Nah, kemudian menurut Abang ya, sebenarnya seberapa besar sih peran beasiswa itu untuk mendukung perjalanan kita untuk kuliah itu? Sebenarnya dalam kategori beasiswa atau biaya yang diberikan oleh pemerintah kepada kita sebagai penerima itu memiliki manfaat yang signifikan apabila kita memang manfaatkan betul-betul dimanfaatkan. Nah, jangan juga kalau waktu saya dulu, kita kan dulu dapat uang KIP kuliah, uang saku dapat, UKT juga tidak bayar, free sudah dan juga dapat uang saku tadi uang itu sekitar 4.200.000. Nah, jadi dari 4.200.000 itu saya bagi itu sekitar 6 bulan pertama dan 6 bulan ke depan pas. Oh wow, pas. Penyesuaiannya Ya, ini pas. Nah di waktu yang bersamaan itu saya bagi berarti kami dulu 4.200.000 ya uang KIP-nya ya. 4.200.000 saya bagi selama 6 bulan. Itu mau saya berangkat dari rumah sampai di sini bayar rumah, bayar kos dan saya sampai pulang itu pas.
Tapi dengan cara rinciannya, kalau kita hitungkan 4 juta itu ya, kalau saya rasa nggak cukup ya. Nggak cukup lah dengan ini. Tetapi saya ada kegiatan-kegiatan yang lain dari situ. Nah artinya apa? Iptek dari beasiswa KIP kuliah ini ataupun jenis beasiswa yang lain itu memberikan dampak signifikan terhadap pengelolaan kita. Nah jadi kalau kita manfaatkan secara umum, saya dapat motor, dapat laptop, itu saya sendiri yang beli gitu dengan uang KIP kuliah. Jadi saya dapat ngerasakan KIP kuliah itu ternyata ada loh. Enggak juga berfoya-foya harus beli yang tidak perlu malah dibeli, atau yang dibeli malah tidak diperlukan atau sebagainya seperti itu. Nah, jadi memanfaatkan beasiswa inilah yang menjadi dasar saya harus berpikir bahwa saya kembali ke asal saya, ternyata diberikan beasiswa dan harus menjadi manusia yang berguna gitu ya. Jadi manfaatnya di situlah untuk proses uang KIP kuliah ya. Ya apalagi kan seorang kita sebagai anak petani, keuangan itu dalam 1 bulan aja belum tentu tercukupi. Betul. Nah terus kira-kira apa sih motivasi utama Abang Dayusril untuk meraih KIPK ini sebenarnya? Kayak aku harus dapat nih, motivasinya apa sih sebenarnya? Motivasi saya itu sebenarnya ya dasarnya adalah kalau saya nggak dapat kuliah, ya nggak kuliah. Kalau nggak dapat KIP kuliah, saya nggak dapat kuliah, ya gitu dasarnya. Jadi mau nggak mau, bahkan sempat waktu itu saya kan ada timer tuh, ada waktu bahwa akan diumumkan siapa-siapa aja nih yang menerima beasiswa KIP kuliah, atau siapa-siapa aja nih yang layak mendapatkan beasiswa KIP kuliah. Sampai perharinya saya cek di akun KIP kuliah tiap hari. Dan di akun PMB UTU itu tiap hari saya cross check sampai saya berharapnya segitu. Tiap hari bentar lagi udah saya cek, udah pengumuman enggak ya? Saya lulus enggak ya? Sampai segitunya saya cek, berharap bahwa KIP kuliah ini menjadi memang tumpuan dasar saya untuk harus menjadi seorang sarjana, harus menjadi seorang yang dapat berpikir ke depannya nanti. Kayak gitu sampainya saya berharap. Karena saya mikir prestasi saya cuma ya bermodal Paskibra. Itu pun yang level-level ya belum kita kategorikan nasional atau dan memang apapun itu ya masih bermodalkan cuma 2 tok ini. 2 tok sertifikat Paskibra. Yang lainnya enggak ada. Bahkan sama-sama Paskibra ya. Sama-sama Paskibra gitu. Beda, ya. Cuma beda tahun aja. Beda tahun saja, betul. Nah, kira-kira selama kan Abang udah dapat KIPK, udah lulus di ilmu komunikasi. Betul. Gitu. Terus kemudian Abang menjalani perkuliahan. Nah, bagaimana sih strategi Abang untuk berkuliah itu loh? Begini. Dasar kita kuliah itu kan mau menempuh pendidikan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Bisa jadi sebelumnya kita sekolah SMA, bisa jadi kita sebelumnya sekolah SMK, bisa jadi kita sekolah apapun itu jenisnya. Nah, waktu membagi proses perkuliahan itu kan biasanya kita harus punya jadwal per hari ya. Ada yang masuk Senin gitu ya, ada yang masuk Selasa, ada yang masuk Rabu, ada yang masuk Kamis, ada yang masuk Jumat gitu. Nah, jadi cara membagi waktu kita, cara membagi antara waktu belajar dengan waktu kegiatan itu harus balance. Nah, pertama, kalau semester 1 kan mata kuliah kan kita dipaketkan ya, kita nggak bisa milih harus masuk ke Senin, masuk hari Selasa, nggak bisa kan? Sudah dipaketkan, kalau masuk Senin ya Senin, kalau masuk Selasa ya Selasa. Nah, dari situ saya mulai mengatur strategi. Ternyata setiap saya mulai perkuliahan, saya terlalu gak banyak tahu gitu. Pertama kuliah aja sempat berpikir bahwa kenapa bodoh kali ya gue ya gitu ya. Kok orang tuh tahu semua ya. Kok bisa seperti itu, gimana cara mereka ya seperti itu. Bahkan sempat waktu itu ngomong masih nggak percaya diri lah, masih jauh lah. Masih minder. Jadi situ mulai saya bagi waktu, bagaimana saya waktu belajar, bagaimana saya waktunya untuk harus bertugas kuliah, bagaimana cara saya harus mengikuti kegiatan lain. Karena begini, representasi saya kuliah itu bukan cuma masuk kelas, keluar kelas, UTS, UAS, pulang atau sebagainya, enggak. Saya harus membagikan tugas perkuliahan itu dengan kegiatan saya sehari-hari. Mulailah saya harus membaca
kurang lebih 20 jurnal per malam, jurnal artikel tuh. Jurnal yang kayak itu ada tuh di Google Scholar tuh. Saya baca apa misalnya produk mata kuliah kita hari ini adalah mata kuliah strategi komunikasi misalnya. Nah, saya buka tuh yang jurnal-jurnal terkait dengan strategi mata kuliah komunikasi. Nah, saya bacalah ternyata ini oh ini. Nah, ternyata ini gini. Nah, mulai dari situ saya berpikir bahwa ternyata saya harus menghabiskan waktu saya itu untuk belajar. Sampai-sampainya setelah kuliah, setelah misalnya masuk jam 4 nih, keluar nanti jam 6. Nah dari situ saya tidak, kalau saya pulang ke rumah, saya itu langsung buka HP dulu. Buka HP-nya itu bukan dasar kita kayak mau buka scroll TikTok atau mau ngapain. Saya langsung buka materi hari ini apa. Dan begitu juga materi selanjutnya. Nah kemudian itu kan setiap mata kuliah kita itu kan ada RPS namanya ya. Dari RPS itulah saya buka, ternyata kan ada rencana, dulu kami silabus namanya. Misalnya pertemuan 1, 2, 3, 4 itu udah saya baca dulu semua. Oh, wow. Jadi udah saya baca dulu, minimal yang kita bacakan itu harus baca 20 jurnal atau buku-buku yang berbentuk referensi atau berbentuk buku-buku yang ilmiah seperti itu. Jadi waktu kuliah itu bukan cuma belajar aja, bukan cuma harus bermain aja atau seperti yang saya sampaikan di awal tadi ya, bukan berarti kita kuliah untuk main-main, untuk membanggakan bahwa kita itu ya orang-orang privilege, orang-orang terpilih, orang-orang yang harus masyarakat hargai atau orang-orang yang teman-teman harus berbeda dengan kita, enggak. Tapi saya mulailah di situ, harus membagi waktu siang, malam dan sebagainya. Kayak gitu. Oke, berarti belajar itu bukan cuma di kelas aja bukan ya. di kelas aja, tapi kita manfaatin juga di saat kita lagi ada waktu luang membaca materi-materi selanjutnya. Bahkan di warung kopi kan kalau kita lihat orang kan minum teh, minum kopi. Oh saya enggak, buka laptop, baca jurnal, kemudian tulis parafrase, tulis lagi parafrase, gitu-gitu aja. Walaupun ya kita lihat kayak nggak ada gunanya sih. Iya. Cuma ini kita ambil yang jurnal tuh kita review. Udah review, tulis lagi, revisi lagi, tulis lagi, revisi lagi. Ya nggak ada guna kan. Iya. Cuma dari situlah proses saya mulai berpikir, ini kayaknya harus produk-produk tulisan yang harus kita lihat. Harus balance dong, harus pas dong kayak gitu. Berarti dengan kita membaca banyak hal jurnal-jurnal, kita bisa tahu nih apa yang belum kita kuasai, informasi yang kita belum tahu, kita bisa jadi tahu. Makanya orang bilang dengan membaca kita mungkin bisa membuka jendela dunia. Artinya apa? Sebenarnya gini, ada sebuah pandangan atau stigma di kalangan kita sebagai mahasiswa, saya itu nggak bisa loh public speaking, saya itu nggak bisa loh ngomong di depan orang. Sebenarnya bukan itu masalahnya. Masalah dasarnya adalah karena kurangnya membaca atau kurangnya pengetahuan dasar. Pengetahuannya ternyata seperti ini. Biasa orang kalau udah paham, udah tahu konsep, pasti dia akan mau ngomong. Walaupun cara ngomongnya dengan misalnya dia ngomong dengan cara dia sendiri, mungkin dengan lewat tulisan yang diketik atau mungkin dengan kertas yang ditulis atau bahkan dia ngomong yang secara langsung. Nah di situ dia. Maka haruslah kembali kita berdiakan membaca itu seperti itu. Dan keinginan dari diri sendiri pun harus juga harus mantep banget betul. gitu. Nah otomatis kan kita harus konsisten ya Bang. Konsisten, betul. Nah kira-kira apa sih tantangan terbesar Abang selama kuliah ini? Terkait dengan konsistensi, tantangan sebenarnya saya yang berat itu gini loh. Saya kan bukan cuma kuliah masuk kelas ya, saya mengikuti lomba-lomba. Tantangan yang saya beratkan itu adalah ketika saya keluar dari kampus, kayak mana ya saya masuk kelas besok ya? Kayak mana saya harus menyelesaikan tugas itu ya? Itu tantangan saya. Besok kayaknya deadline tugas ini deh. Tetapi saya lagi ngikuti lomba yang kayak esai, yang kayak menulis ilmiah. Disitulah tantangan saya ternyata makin berat. Saya mau milih mana nih? Mau milih fokus kuliah atau fokus ke lomba? Sama-sama penting ya. Iya sama-sama penting. Karena gini, saya lihat teman-teman kalau mereka sudah berkegiatan di luar atau mereka mengikuti esai, mereka nggak fokus lagi dengan kuliah mereka. Bahkan tidak masuk kelas lagi, bahkan tidak effort lagi dengan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen pengampu. Bahkan mereka menganggap lebih baik deh ikut lomba atau ikut kegiatan gitu daripada masuk kelas. Kayak gitu. Itu tantangan yang paling berat dalam diri saya. Bukan masalah tugas kuliahnya. Tapi bagaimana cara membagi waktu yang ini loh. Ternyata ketika saya mengikuti lomba yang ini penting loh untuk saya.
Tetapi jangan juga tinggal nih dengan kewajiban kita sebagai mahasiswa. Nah, berbeda dengan halnya hal-hal yang lain seperti misalnya memang ada hubungannya yang saya khawatirkan itu dengan ya bagaimana ya besok saya makannya. Tetapi dengan alhamdulillahnya saya berkegiatan anggap aja 1 hari full dari pagi sampai sore itu saya karena berkegiatan di luar maka yang saya khawatirkan tadi minim-minim misalnya makan. Oh makan saya udah di luar nih karena lagi kegiatan ini maka dapat makan Iya, gitu. betul. Harusnya kan kalau anak kos kan gitu mikirnya ya. Ini pagi deh belum makan pagi makan siang atau makan sorenya kayak mana. Tapi sayang dengan beraktivitas yang full tadi sudah mulai engsen di situ kegiatan-kegiatan kayak gitu. Oh, oke. Saya lihat ini sangat bersemangat sekali abangnya dalam berkuliah ya. Iya, Nah, betul. kira-kira ada nggak sih pesan atau filosofi gitu dari orang tua sampai membuat abang nih, aku harus kuliah, cepet lulus, nilai harus oke gitu. Apa gitu kira-kira? Nah, kalau pesan dari orang tua gini, bukan yang saya dapatkan ya, sejauh apapun kamu melangkah, pergi sejauh apapun, ya tetap etika. Walaupun nantinya kamu dapatkan ilmu yang segudang, mau kamu dapat ilmu yang kamu jadi profesor, mau apapun itu, ya ujung-ujungnya etika. Itu pesan yang menjadi dasar untuk saya. Karena kenapa? Dengan etika inilah yang membawa saya kemana-mana. Itu yang pesan dari orang tua. Setelah saya merantau ternyata betul juga. Dengan saya beretika yang lebih baik kepada orang yang lebih tua atau beretika dengan sesama teman atau apapun itu. Ternyata ini loh yang mengantarkan saya menjadi berguna gitu. Atau mengantarkan saya sebagai untuk menjalankan proses-proses yang memang kita kira itu tidak mampu. Tetapi dengan etika tadilah yang menjadi dasar saya. Kemana-mana aja bisa dan di mana aja boleh kayak gitu. Nah jadi itu cuma itu pesan orang tua, nggak ada pesan-pesan lain. Oh jangan lupa makan, jangan lupa apa, jangan lupa minum atau apapun itu ya. Itu menjadi ada juga, cuma itu tidak menjadi yang menjadi dasar saya. Tetapi cuma itulah dasar yang dibilang penuhkan etika, kemana aja pun pergi pasti dipergunakan. Cuma itu, nggak ada yang lain. Jadi saya mulai merasa ternyata betul juga ya. Ternyata benar juga ya yang disampaikan orang tua tadi, yang disampaikan itu seperti itu. Nggak ada yang lain kok. Kalau masalah katanya makan ya, kalau ada makan, kalau nggak ada ya nggak usah. Cuma itu toh dipesankan, jaga etika, kemanapun pergi pasti dibawa. Wow, Heeh. pesan orang tuanya sangat ini ya. Iya, Iya, pesan orang tua itu sangat penting sekali ya, terutama untuk kita sebagai anak kuliah, mahasiswa yang apalagi dari rantau ya bang ya. Betul. Oke, nah kira-kira abang ada pesan nggak sih buat adik-adik di luar sana yang SMA, SMK atau kami nih mahasiswa, ada nggak sih pesan dari abang gitu supaya kuliahnya itu bisa terwujud seperti abang gitu. Oke. Untuk pesan dan kesan untuk teman-teman yang masih dalam berproses, tentunya ada beberapa tantangan dan rintangan yang harus kita jalankan karena kita memiliki latar belakang yang berbeda. Bisa jadi dalam konteks keluarga, bisa jadi dalam konteks ekonomi, bisa jadi dalam konteks status sosial. Namun dengan keadaan itulah yang dapat merubah kita ke depan dengan berbagai versi. Bisa jadi versi yang terbaik, bisa jadi versi yang menyenangkan, atau bisa versi menyedihkan. Maka dari itu, proses itu nikmatilah sebagai bentuk dari apa yang sudah kita laksanakan dan apa yang sudah kita pelajari. Belajar tidak ada kata kunci untuk telat. Kita terus belajar, terus berkembang dan tumbuh menjadi yang lebih paham terhadap struktur berpikir. Karena tujuan pada akhirnya setinggi apapun pendidikan kita, setinggi apapun moral kita, setinggi apapun ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan, tujuan kita pada akhirnya adalah untuk membentuk struktur berpikir kita. Maka dengan struktur berpikir inilah yang akan menuntaskan masalah-masalah yang latar belakang berbeda tadi. Maka dari itu, jangan sampai minder hanya dengan karena tidak ada uang kuliah atau tidak mampu untuk menyelesaikan tugas kuliah. Jangan ragu dan jangan bimbang, tetapi mari membentukkan karakter yang lebih baik dulu. Apa sih tujuan esensi pendidikan kita yang sebenarnya?
Karena kalau kita cuma bermodal hanya sebagai tujuan insan yang hanya fokus pada perkuliahan atau fokus pada hal-hal yang lain, bisa jadi nanti kita hilang arah. Apalagi teman-teman nantinya yang masih SMA, SMK, yang masih bingung terhadap keilmuan apa sih atau bidang apa yang mau diambil ke depannya. Mau apapun itu bidangnya, tolong jangan tinggalkan. Entah itu kita menjadi seorang guru PAUD, entah itu kita menjadi seorang yang guru yang SD atau apapun itu. Kalau yang penting sekarang teman-teman cari kesempatan dulu dapat kuliah, jika syukur dapat KIP kuliah, lulus, itu modal kita pertama dulu. Jangan pikirkan hanya nanti langsung saya harus menjadi pilot, saya mau terbang. Mungkin dengan kita masuk prodi-prodi yang kita rasa tidak mampu, bisa. Dari lulusan komunikasi aja bisa kan gitu. Misalnya kita menjadi lulusan komunikasi nanti menjadi pilot atau menjadi apa, bisa jadi. Walaupun nanti dengan latar belakang berbeda. Tetapi disitulah proses yang instan yang harus kita ikuti, yang harus kita sama ratakan begitu. Jadi jangan pernah takut untuk belajar tidak ada batasan waktu, tetapi penyesalan akan datang ketika kita tidak belajar gitu. Oke, luar biasa sekali ya pesannya cukup ini untuk khususnya untuk mahasiswa ya. Kita nggak boleh nyerah di tengah jalan. Kita lihat ini ada orang yang luar biasa ya, sangat berprestasi bahkan nilainya nyaris sempurna bahkan ya 4 ya Bang ya. Oke, nah Bang bisa bagiin satu kalimat motivasi dong untuk pendengar podcast kita hari ini. Motivasi. Pada akhirnya bukan kita yang terbaik, tapi kita yang terus belajar dan kita yang terus berusaha. Tidak ada yang terlambat dan tidak ada yang cepat. Semuanya sudah ditentukan, tinggal kita mulai berproses. Oke, jadi semuanya tergantung kita mau apa dan kita mau pilih yang mana. Betul. Oke, tak terasa ternyata kita sudah selesai ya Bang ya. Iya, Oke, terima kasih kepada Abang Dayusril Sahendra ya, karena sudah bergabung dengan kami, berbagi ilmu, pengetahuan dan pengalaman Benar. kepada kita semua. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatannya. Dan terima kasih kepada penonton podcast hari ini yang masih menonton hingga detik ini ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Sampai jumpa di next video. Oke, yang pastinya di Pegahaba Session, komunikasi podcast, rajanya podcast.